Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Wahid pada pelajaran SKI. Baik anak-anak, di kelas 5 ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau sering disebut SKI, pelajaran 1 kita akan belajar atau membahas tentang Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Baik, itu ada sebuah gambar ya, itu gambar kota Madinah pada tempo dulu ya. Kita perhatikan bacaannya. Dakwah atau pembinaan Nabi Muhammad SAW di Madinah kurang lebih 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Yaitu mulai tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau tahun Masehinya 622 ya, Masehi, sampai wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah atau 632 Masehi. Mengapa Rasulullah melakukan pembinaan pada masyarakat Madinah? Alasannya yaitu Rasulullah SAW melakukan pembinaan pada masyarakat Madinah yaitu agar masyarakat Madinah mempunyai pola dan gaya hidup sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik, berikutnya, apa saja upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah? Oke, dalam membina masyarakat Madinah, Rasulullah ada berbagai bidang ya, bidang-bidang pembinaannya ada 4. Yang pertama bidang dakwah atau agama, kemudian bidang sosial kemasyarakatan, bidang ekonomi, dan bidang pemerintahan. Baik. Yang pertama yaitu upaya pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah, yang pertama Nabi Muhammad ya SAW membangun Masjid Quba. Ya, yaitu sahabat Ammar bin Yasir yang mengusulkan untuk membangun tempat berteduh dan membangun masjid yang tadinya hanya hamparan kebun kurma. Rasulullah SAW yang mendesain dan menentukan model Masjid Quba. Luas bangunan masjid tersebut 1.200 meter persegi di sebuah kebun kurma yang luasnya 5.000 meter persegi. Masjid bertiang pohon kurma, jadi tiangnya masjid itu pohon kurma, serta beratap datar dari pelepah dan daun kurma bercampur dengan tanah liat. Oke. Berikutnya upaya bidang dakwah. Yang kedua membangun Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Awal pembangunan, luas bangunan Masjid Nabawi yaitu sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Rasulullah SAW membangun bersama sahabat, ya, bersama para sahabat dan kaum muslimin. Tembok sisi masjid dibuat dari tanah dan batu bata. Tiangnya dibuat dari batang kurma dan atapnya dari daun kurma juga ya. Masjid Nabawi yaitu tempat Rasulullah SAW melakukan pembinaan dasar-dasar agama serta persatuan umat Islam. Oke, pembinaan bidang dakwah yang ketiga mengembangkan sikap toleransi beragama, yaitu Rasulullah SAW menciptakan suasana yang nyaman dan tentram di kota Madinah. Dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian ditetapkan dan diakui kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing ya. Berikutnya,
upaya pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama upayanya mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Ya, kedua suku ini merupakan suku terbesar di kota Madinah ya. Suku Aus dan suku Khazraj merupakan suku besar di Madinah yang sedang berseteru atau bermusuhan cukup lama. Suku tersebut menerima upaya perdamaian yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, menerima. Jadi mereka damai dua suku tersebut hingga kedua suku tersebut bersatu dan atau untuk mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian upaya pembinaan sosial kemasyarakatan yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yaitu upaya Rasulullah SAW memperkokoh persatuan umat Islam di Madinah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Adanya persaudaraan, tidak ada perbedaan nasab, warna kulit, asal daerah ataupun kebangsaannya. Maka seperti saudara kandung. Ya, contohnya sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah SAW, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari kaum Muhajirin, dengan Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair. Ya, dan sebagainya, masih banyak lagi yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, upaya pembinaan masyarakat Madinah di bidang kemasyarakatan yang ketiga, membentuk undang-undang Madinah atau sering disebut Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah. Apa itu? Rasulullah SAW bersama seluruh masyarakat Madinah menyusun undang-undang atau peraturan sebagai pedoman bermasyarakat oleh kaum muslimin dan Yahudi. Maka sistem kemasyarakatan yang ada di Madinah dapat berjalan baik dan tertib. Baik, berikutnya upaya pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi Rasulullah menggalakkan perdagangan. Ya, jadi perdagangan digalakkan atau dibudidayakan ya. Menggalakkan, jadi banyak yang perdagangan dan mengatur beberapa sumber ekonomi, yaitu untuk memberi jaminan kemakmuran masyarakat Madinah. Rasulullah SAW mengatur sumber ekonomi antara lain berupa yang pertama contohnya jizyah. Apa itu jizyah? Yaitu pajak dari masyarakat non-muslim. Kemudian yang kedua khajraj atau khajraj ya. Apa itu? Pajak atas kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga ghanimah, yaitu hasil rampasan perang. Yang keempat zakat, yaitu kewajiban setiap muslim atas hartanya, yaitu hartanya berupa binatang ternak, hasil pertanian, emas, perak, dan harta perdagangan. Berikutnya upaya pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang pemerintahan. Ya, Rasulullah SAW mengangkat para pejabat yang membantu Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas pemerintahan. Contohnya yang pertama yaitu muawin atau wazir. Itu sebutan wakil Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua wali dan amil atau penguasa wilayah tertentu, yaitu Badan bin Sasan, yaitu itu wali di Yaman, dan Abu Nujanah itu amil di Madinah, dan lain-lain ya. Kemudian tiga qadli atau hakim atau pemutus perkara masyarakat ya, yaitu Ali bin Abi Thalib di Yaman dan Abdullah bin Naufal di Madinah. Oke, yang keempat pejabat administrasi atau mengurus administrasi negara dan kebutuhan masyarakat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Oke, kesimpulannya dari upaya pembinaan Rasulullah tadi, dari 4 bidang tadi, bidang dakwah
Yang pertama upayanya dalam membina masyarakat Madinah, satu membangun Masjid Kuba, yang kedua membangun Masjid Nabawi, yang ketiga mengembangkan sikap toleransi beragama. Kemudian bidang sosial sebelah kanan ya, bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang mereka saling berseteru ya, mendamaikan, mereka berdamai. Yang kedua mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga membentuk Undang-Undang Madinah atau sering disebut Piagam Madinah. Kemudian bawahnya bidang dakwah, bidang ekonomi sebelah kiri bawah ya, menggalakkan perdagangan ya, perdagangan tapi tidak diperbolehkan praktek riba ya, dan mengatur beberapa sumber ekonomi. Contohnya sumber ekonomi tadi mengaturnya berupa zakat tadi ya, kewajiban seorang muslim. Berikutnya bidang pemerintahan, upayanya yaitu mengangkat para pejabat yang membantu Rasulullah SAW dalam menjalankan tugas pemerintahan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kali ini sudah selesai. Mari kita akhiri materi dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.